Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Apijur Pala dari 1C, NIM P27903123123122. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu HPLC. HPLC adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen dalam suatu campuran cair. Pemisahan komponen berdasarkan interaksi komponen-komponen dalam sampel yang dibawa oleh fase gerak ke dalam fase diam yang berada dalam kolom. Fungsi HPLC. Fungsi HPLC adalah suatu menentukan atau mengukur atau menganalisis kadar bahan aktif pada suatu sampel atau obat, makanan atau herbal. Bagian HPLC. Solvents, cairan untuk fase gerak. Kontrol module, kontrol alat. Degasser, untuk menghilangkan gelembung pada sampel. Pompa, untuk menyedot cairan dan sampel. Injektor, memasukkan sampel ke dalam sistem HPLC dengan presisi. TCC, suhu cairan dan sampel pada kolom. Detektor, untuk mengandung zat dan data dalam sampel. Kalibrasi HPLC. Alat yang digunakan: pipet ukur 10 mili dan 5 mili, spatula, pengaduk kaca, gelas beker 250 mili dan 100 mili, kaca arloji, labu ukur 50 mili dan 10 mili. Bahan yang digunakan: metanol, water for injection, standar paracetamol. Keselamatan kerja. HPLC menggunakan pelarut organik yang mudah menguap. Gunakan masker sebagai pelindung tambahan selain jas lab, sarung tangan, dan kacamata semua larutan. Kalibrasi HPLC. Langkah-langkah: menimbang 0,5 mg standar paracetamol, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 50 mili dan ditempatkan dengan larutan metanol. 2. Setelah membuat larutan induk standar paracetamol 10 ppm, selanjutnya membuat larutan deterjen yaitu 2 ppm dan 4 ppm, 6 ppm dan 8 ppm standar paracetamol dengan pelarut water for injection. 3. Langkah selanjutnya menimbang vial yang berisi water for injection untuk mengetahui atau mengkalibrasi laju alir HPLC. 4. Selanjutnya masukkan vial ke dalam wadah vial yang di dalam HPLC. Langkah-langkah untuk mengkalibrasi HPLC. Hal pertama yang dilakukan adalah mengkalibrasi nilai laju air. 6. Setelah selesai menganalisis, kita akan mengolah parametrogram yang telah dihasilkan. 7. Setelah selesai mengkalibrasi HPLC, timbang kembali via yang berisi water for injection. Penyumbatan tubing. Penyebab: kemungkinan besar karena penyumbatan partikel mikro. Penanganan: hubungkan ujung selang atau tubing yang tersumbat ke keluaran pompa, lalu alirkan air. Jika perlu, digunakan laju alir yang tinggi secara bertahap. Penyumbatan pada flowkel. 1. Penyebab: kemungkinan besar karena penyumbatan partikel mikro. Penanganan: sambungkan inlet dan outlet flowkel berlawanan arah dan alirkan air dimulai flow kecil 0,2 mili atau min sambil lihat tekanannya. Penyumbatan line filter. Penyebab: filter pada pompa outlet. Jika line filter tersumbat, tekanan saat dialirkan air 0,3 MPa. Lakukan ultrasonik dengan air, metanol, dan IPA masing-masing 5 menit. Penanganan: sambungkan inlet atau outlet flowkel berlawanan arah dan alirkan air dimulai flow kecil 0,2 mili min sambil lihat tekanannya. Penyumbatan kolom. Penyebab: 1. Bahan yang tidak terlarut sampel dan fase gerak. 2. Penyerapan komponen sampel. 3. Perubahan struktur, kelarutan, dan hancurkan packing material kolom. Penanganan: 1. Alirkan dengan larutan pencuci. 2. Hubungkan kolom langsung ke pompa outlet. 3. Pilih larutan pembilas yang sesuai dengan instruksi manual kolom. Perawatan HPLC. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk perawatan HPLC, antara lain: 1. Pantau bagian kolom secara rutin. 2. Hindari pengadapan garam atau di bagian kolom. 3. Gunakan fase gerak yang disaring dan hilangnya gasnya. 4. Sebaiknya jangan biarkan kolom mengering, harus tetap tertutup rapat dan tidak digunakan. Untuk menyimpan yang lama, gunakan fase gerak yang menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. 6. Gunakan kolom ke arah yang ditujukan pada tabel tekanan operasi yang sangat tinggi dan menunjukkan fridge salurkan masuk yang tersumbat dan dapat dibersihkan dengan aliran balik melalui kolom secara 10
sampai 20 mili. 7. Gunakan kolom pelindung Hamilton untuk menghilangkan partikel atau kotoran yang mungkin secara permanen mengikat kolom analitik. Keunggulan HPLC. Kolom HPLC dapat dipakai berulang kali tanpa perlu diregenerasi atau diperbarui. 2. Tercapainya pemisahan yang memuaskan pada kolom. 3. Peralatan HPLC dapat dioperasikan secara otomatis dan kuantitatif. 4. Waktu analisis yang relatif singkat. 5. Untuk keperluan preparatif atau pemurnian dapat dilakukan dalam skala benar. 6. Berbagai macam detektor yang dapat dipilih sesuai dengan jenis-jenis sifat senyawaan menambah selektivitas HPLC. Pembacaan data. Selain identifikasi senyawa, HPLC dapat digunakan sebagai analisis kuantitatif, yaitu menentukan konsentrasi komponen yang telah diketahui senyawanya dalam suatu sampel, luas, puncak atau tinggi kromatogram berbanding lurus dengan massa komponen tersebut dalam campuran. Apabila HPLC digunakan ke analisis secara kuantitatif dan sesuatu senyawa, maka diperlukan adanya kurva standar yang menyatakan hubungan antara konsentrasi komponen ppm dengan luas puncak kromatogram yang terbentuk. Konsentrasi dari senyawa murni yang mudah diketahui kemudian akan diperoleh luas puncak masing-masing konsentrasi standar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.